Perkenalkan, nama saya Maharani Mandawa Putri. Baik, kembali lagi di channel saya. Pada hari ini saya ingin berbincang sedikit bersama teman saya, yakni Aprina Eka Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Aprina Eka Putri perkenalan sejenak? Perkenalan ya. Baik, perkenalkan, nama saya Aprina Eka Putri. Saya berasal dari Rokan Hilir, Kecamatan Bangku Pusako. Saya seorang mahasiswi Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang kepada Aprina Eka Putri dalam mengembangkan bisnis di dalam perkuliahan yang ia tempuh sekarang ini. Bagaimana cara membagi waktu, cara mulai berbisnis hingga ia pada saat ini. Baik, pertanyaan pertama untuk teman saya Aprina Eka Putri. Saya ingin bertanya, kapan mulai berbisnis? Kalau untuk waktu ya, waktu kapan saya untuk memulai berbisnis itu sebenarnya nggak tentu juga, karena kemarin saya tuh sebenarnya iseng-iseng untuk berbisnis. Kalau untuk ditanya kapan, sebenarnya itu dari SMA ya. Cuman dari SMA itu saya tidak terlalu menekunin untuk berbisnis, karena waktu SMA itu ya biasalah, uang saya juga masih dari orang tua. Dan kalau berbisnis itu juga membutuhkan modal yang dikatakan lumayan. Dan saya coba untuk berbisnis, untuk jadi seorang reseller dari all-shop yang ada, yang saya ketahui. Dari situ saya belajar, tapi setelah itu ketika saya ingin menempuh kuliah, saya tidak terlalu fokus. Dan saya fokus kembali setelah saya masuk di semester 1 kuliah. Dan dari situ saya mulai dari titik awal lagi untuk berbisnis sampai dengan sekarang. Proses yang sangat melelahkan. Kemudian saya yang bertanya, kan sekarang lagi kuliah nih, semester berapa? Semester 5 sekarang. Bagaimana cara manage waktu antara berbisnis dengan kuliah? Karena kita tahu kan berbisnis itu pasti sibuk banget gitu. Iya, jelas. Kalau untuk masalah waktu, sebenarnya sekarang kan kuliah udah sistem online ya. Nah, kadang di situ juga ada dampak positif dari kuliah online ini. Jadi saya bisa sekalian kuliah dan juga mengembangkan bisnis yang saya punya. Nah, untuk waktu itu, kalau ibaratkan saya tidak ada jam kuliah, maka saya akan fokus kepada handphone saya juga. Karena saya berbisnis juga melalui handphone, selain langsung bertatap muka di toko yang saya ada. Dan mungkin interaksi dari internet, interaksi dari media-media sosial yang saya punya, dari situ saya berinteraksi dengan pelanggan saya. Dan untuk waktunya itu saya juga lihat-lihat lah, kalau misalnya banyak tugas juga saya mungkin slow respon dulu sama pelanggan gitu. Oh ya, kira-kira yang dibisniskan itu apa gitu? Yang saya bisniskan itu untuk pertama kalinya saya di bangku kuliah itu, saya mulai bisnisnya dengan baju ya. Saya berjualan baju itu khusus untuk yang pertama kalinya itu baju muslimah perempuan, itu yang saya bisniskan. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai meningkat, selain baju muslimah perempuan, baju laki-laki juga ada. Dan juga saya menerima pencetakan foto Polaroid. Selain itu juga ada beberapa penjualan seperti penjualan voucher pulsa, pulsanya juga. Dan saya selain mengembangkan bisnis saya juga mengembangkan bisnis orang tua saya. Jadi dalam satu tempat saya mengembangkan 2 bisnis. Wah, hebat sekali teman saya ini. Untuk kendala, kira-kira apa kendala yang dialami dalam berbisnis sambil kuliah ini gitu? Kalau masalah kendala sambil kuliah ini mungkin sebenarnya waktu ya. Selain waktu juga kadang modal. Itu karena para calon pelanggan kita itu, dia kalau nggak ngeliat barang langsung kemungkinan nggak bakalan jadi beli gitu. Jadi otomatis harus uang kita duluan yang keluar gitu. Jadi untuk kalau masalah modal, saya harus bisa putar lagi modal, keuntungan yang saya peroleh, saya putar lagi untuk menjadi modal. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya kendala itu masih bisa lah untuk di apa ya, ibaratkannya untuk kita selesaikan lah. Iya, benar-benar. Kemudian untuk kelebihannya,
Untuk kelebihan kira-kira untuk para teman yang lainnya gitu kan, mana tahu ada saran kira-kira apakah sebaiknya berkuliah dalam bisnis atau kuliah ya fokus kuliah bisnis gitu. Sebenarnya ya, saya dulu udah ditawarkan oleh orang tua saya setelah saya tamat SMA ini saya mau kemana. Jadi saya bilang sama orang tua saya untuk melanjutkan kuliah, tapi orang tua saya menyanggah omongan saya, apakah tidak ingin untuk tes dulu atau dibukakan sebuah usaha. Dari situ orang tua saya sudah ibaratkannya ngasih jalan untuk saya berusaha. Tapi di saat itu saya menolak untuk membuka usaha, untuk berbisnis saya sangat menolak karena saya fokusnya saya mau kuliah. Jadi saya harus kuliah. Dan orang tua saya mengikuti, tapi akhirnya saya bisa memulai bisnis saya sendiri gitu di saat saya kuliah. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang kuliah ataupun teman-teman adik-adik yang bersekolah, nggak ada salahnya untuk berbisnis dan sekalian bersekolah, sekalian kuliah. Toh waktu kita 24 jam enggak semuanya tentang pelajaran gitu. Kita juga ada kehidupan kita sendiri gitu. Jadi masalah kuliah itu kan untuk masa depan, ya bisnis juga bisa untuk menentukan masa depan kita, jangan salah loh. Nah, bahkan ada orang yang ibaratkannya dia tidak berpendidikan tapi dia berhasil di dunia bisnis. Nah itu, jadi kita nggak bisa memandang sebelah mata tentang dunia berbisnis ini, karena usaha yang kita lakukan itu pasti akan membuahkan hasil. Jadi kenapa nggak sekalian kita kuliah, kita belajar, kita juga memulai bisnis dan usaha kita dalam sekali jalan gitu, kenapa enggak gitu kan. Jadi kita bisa mendapatkan dua hasil sekaligus di dalam masa yang sama gitu. Baik, wah sangat memotivasi sekali apa kata-kata dari teman saya. Ketika kita punya peluang untuk berbisnis, tidak ada salahnya dalam mengemban pendidikan ilmu. Nah, terakhir nih Kak, untuk teman-teman luar sana apa pesannya gitu untuk misalnya yang udah nyesal dalam berbisnis kayak gitu Kak, atau apa gitu yang bisa salurkan kepada teman-teman yang di luar untuk pesannya? Mungkin kalau masalah menyesal dalam berbisnis mungkin ada gitu, apalagi kalau yang ibaratkannya semua ini kalau berbisnis berusaha itu kan awalnya itu pasti modal gitu kan, modal gak cukup sedikit gitu loh. Nah mungkin mereka ibaratkannya berhenti untuk berbisnis, berhenti untuk berusaha itu mungkin karena modal gitu. Jadi saya pesan sama teman-teman, jangan khawatir kalau untuk masalah modal. Mungkin memang nggak ada orang yang ngasih ini modal buat kamu usaha, mungkin nggak ada gitu. Tapi mulai bisnis itu dari yang kecil. Jangan kita melihat orang yang sudah berbisnis sukses yang besar, kita ingin memulai bisnis itu langsung jadi besar, itu sangat membutuhkan modal yang besar sekali gitu. Jadi saran saya, mulai bisnis dari hal yang paling kecil, yang memungkinkan modalnya ada di kita. Jangan terlalu ibaratnya besar pasak daripada tiang, jangan terlalu seperti itu. Jadi nanti bebannya ke kita kalau kita sudah menjalankan usahanya. Jadi akhirnya kita nyerah di tengah jalan. Jadi buat apa gitu kan, sayang. Mending kita awal dari yang kecil sampai mudah-mudahan nanti menjadi besar. Terima kasih, wah sangat motivasi sekali ya teman-teman. Kalau misalnya kita ada niatan untuk berbisnis dalam masa kuliah, jangan pernah ragu karena tidak ada permasalahan dalam kuliah tersebut. Apa yang disebut dengan teman saya tadi, Aprina Eka Putri, yang bagaimana kita tuh bisa memanage waktu, karena kita juga sudah besar, kita bisa membedakan mana waktu untuk berbisnis, mana waktu untuk kuliah. Baik Kak, terima kasih, sangat memotivasi sekali. Terima kasih untuk waktunya Kak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali. Terima kasih kepada kameramen saya.